Buku Keadilan Sosial dalam Islam, pengarang Hamka, halaman 62 sampai dengan halaman 65. Tetapi Islam pun mengakui memang ada orang-orang yang terlantar. Orang yang telah berusaha sedaya upaya tetapi gagal juga. Ada karena kekurangan ilmu atau kekurangan modal. Yang kekurangan modal bolehlah menuntut zakat itu karena itu adalah haknya. Tetapi ingatlah bahwasanya bila harta itu telah cukup pula nisyab dan tahunnya, dia sendiri pula yang wajib berzakat, itulah yang diakui oleh Islam sebagai sumber halal dari harta dan kekayaan, adapun sumber kekayaan dari jalan yang lain dari merampok, menipu, mencuri bukanlah sumber suci melainkan sumber dari kecelakaan masyarakat. Adapun harta yang didapat dari berjudi dan bertaruh-taruh lumba kuda, lotre dan seumpamanya adalah pangkal kebinasan. Pangkal dari tidak keadisatuan. Harta demikian bukan didapat dari usaha dari perjuangan. Menang membawa tertawa tetapi yang kalah menggerutu, diberi kesempatan seluas-luasnya bagi tiap-tiap orang buat berusaha bekerja dan membanting tulang. Diberi kesempatan memperkembang harta bendanya, tetapi dengan aturan-aturan yang halal, merdeka berbuat tetapi dalam lingkungan undang-undang bajaklah sawah rombahlah ladang, tebanglah kayu dan tanamlah, galilah bumi keluarkanlah perbendaharaannya, berniagalah dan bukalah took, aturlah administrasi dengan sebaik-baik dan seberes-beresnya. Adakanlah perhubungan, adakanlah impor dan ekspor yang rapi, adakanlah perhubungan lalu lintas yang beres. Kereta api, kapal udara, kapal laut dan auto. Memang Islam mengakui ekonomi yang suburlah pangkal kesuburan pribadi, keagamaan, kebudayaan, kemajuan berpikir pelajarilah alat-alat model baru untuk melebihi, majukan pertanian. Jangan hanya mencukupkan dengan sistem cara lama tukarlah bajak dengan traktor, kalau ekonomi mundur-mundurlah jalan berpikir itu, semuanya diakui bahkan dianjurkan oleh Islam, tetapi jangan menipu, jangan mengecuh, jangan berspekulasi dengan barang keperluan hidup sehari-hari, terutama barang makanan yang akan merugikan masyarakat. Dan jangan mencari keuntungan dengan jalan riba, semuanya tidak disukai oleh Tuhan, sebab semuanya bukan membawa kemakmuran masyarakat, bukan membawa keadilan sosial, melainkan membawa kesenangan beberapa gelintir manusia saja. Jalan yang bersih, yang halal, yang lengkap bagi bersama itulah hanya yang diridlai Islam. Dan Islam tidak ridla akan terkumpulnya kekayaan menyolok mata dalam satu golongan kecil, sedang golongan terbesar tidak lepas dari kemiskinan. Perbedaan yang menyolok mata sebagai sekarang tidaklah dipandang sebelah mata oleh Islam. Kalau orang berkata mana peraturan ekonomi yang konkret dalam Islam, cobalah keluarkan intisarinya sudah jelas sebab itu marilah kita cari bersama. Tidaklah beroleh laba keuntungan seseorang hamba Allah dari yang haram lalu disedekahkannya dan diterima orang sedekah itu. Dan tidaklah dinafkahkannya laba itu kepada yang lain atau ditinggalkannya di belakang melainkan semuanya itu menambah api neraka yang akan membakar badannya. Tuhan Allah tidaklah menerima perbuatan menghapus jahat dengan jahat tetapi Tuhan menghapus kejahatan dengan amal baik. Yang keji tidaklah menghapus akan yang keji. Hadis, penipuan karena mengejar keuntungan tergesa-gesa pada hakikatnya adalah karena kebodohan dan terlalu singkat pemandangan. Jual dan beli, pegang dan gadai, born dan bertaruh adalah termasuk kemestian masyarakat sebelum kita mati. Masyarakat kita dengan sesama manusia tidaklah akan terputus si penipu dengan penipuannya bukanlah mempersubur ekonominya melainkan menambah jatuhnya. Advertensi dan reklame yang paling tahan uji tidak ada lain hanyalah kejujuran itulah yang sangat diperingatkan oleh aturan Islam keuntungan besar dan bergerak tergesa dalam satu saat tetapi timbul dari penipuan samalah dengan menyembelih ayam bertelur emas sebagai tersebut dalam dongeng sebab sepandai-pandai membungkus yang busuk mesti berbau juga. Maka hilanglah amanat dan lunturlah nama. Dalam perkara kebersihan aturan memang ekonomi Eropa dapat dipujikan mereka berniaga berhubungan pesan memesap kirim mengirim memang telah mendasarkan kejujuran. Dengan ilmu ekonomi yang tinggi. Meskipun yang mendorong kebersihan itu hanya karena keuntungan benda belaka, memang berlipat ganda keuntungan Eropa dan Amerika karena beres jalan perniagaannya dan ekonominya dengan ilmu yang tinggi. Kurangnya hanya satu karena dasar jiwa dan kepercayaan kepada hukum kesucian batin keagamaan telah lemah maka kekayaan yang berganda itu tidak tentu lagi kemana akan dialirkan, lalu tumbuh kemewahan yang berlebih-lebihan, negeri-negeri timur pada umumnya dan negeri-negeri Islam pada khususnya karena sangat jahil atau ilmu yang kurang maka hidupnya serba salah. Dia tidak mengikuti ajaran agamanya tentang kejujuran. Berniaga pada umumnya menipu karena mengambil keuntungan hendak cepat.
Tanahnya sangat kaya tetapi tidak tahu apa jalan mengambilnya, maka tidaklah heran jika tanah-tanah timur beratus tahun lamanya menjadi ladang dari bangsa barat yang telah lebih cerdas itu, spekulasi atau ihtikar atau menimbun barang karena mengharapkan keuntungan diri sendiri dengan membiarkan masyarakat mati kelaparan tidaklah diizinkan oleh Islam. Sebab itu maka di zaman paceklik dan kemarau tidak ada jalan yang lebih baik, hanyalah pemerintah yang mengatur distribusi. Dalam Quran dikisahkan kepandaian Nabi Yusuf memegang kunci perbendaharaan Mesir di zaman salah seorang Fir'aun karena sesudah tanah subur 7 tahun datang musim lapar 7 tahun pula. Ditunjukkannya kesanggupan mengatur distribusi selama 7 tahun itu hingga berhasil. Tetapi nafsu dan bibit kapitalis ini tentu tidak suka barang keperluan hidup sehari-hari, diatur pemerintah atau wakil-wakil pemerintah yang disuruh membagi distribusi itu sendiri yang berlaku curang. Membagikan dengan tidak adil atau mempermainkan bukti, korupsi, bahaya spekulasi inilah membawa karam negara berdasar kapitalisme, persediaan barang yang sangat berlebih-lebihan dalam satu negeri dibakar atau dituangkan ke laut karena menjaga harga sedang di tempat itu juga beribu rakyat yang amat perlu kepada barang itu, asalnya ialah karena spekulasi dan akhirnya menjadi setan yang membawa masyarakat kepada keruntuhan, kadang-kadang obat-obat yang penting pun dispekulasikan juga. Terutama di zaman perang obat tidak akan dapat kalau lalu dari pintu muka tetapi obat ada berapa saja mau asal lalu dari pintu belakang. Saja tidak ada menyimpan barang itu. Yang ada hanya pada kawan dia meminta harga spesial karena payah mencari dan rakyat musnah karena penyakit, barang siapa yang menspekulasikan barang makanan selama 40 hari lepaslah dia dari tanggungan Allah dan lepas Allah dari tanggungannya. Hadis, terlepas dari Allah masuk ke dalam perangkap hawa nafsu setan dan runtuhlah kemakmuran masyarakat. Keruntuhan kemakmuran masyarakat itulah yang dikehendaki setan sehingga dunia ini kacau.